selamat pagi ataupun selamat siang ataupun selamat malam pada teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel Finalila Yanita. Oke, jadi untuk pembahasan hari ini adalah terkait dengan structure pada bagian TOEFL. Jadi untuk TOEFL sendiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada reading comprehension, ada structure, dan juga ada written, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan apositif, kemudian terkait dengan present participle, seperti itu. Kemudian, untuk di structure ini terkait dengan soal-soal TOEFL, biasanya kita harus bisa menganalisis terkait dengan subjek, kemudian verb atau predikat, dan juga objek. Dan dalam kalimat soal-soal tes TOEFL, setidaknya dalam satu kalimat itu terdiri dari subjek dan juga terdiri dari predikat, seperti itu. Minimal terdiri dari subjek dan juga predikat atau verb, seperti itu. Oke, kita coba lihat terkait dengan example 1, di mana a camel 30 gallons of water in 10 minutes. Nah, di mana untuk a camel sendiri ini merupakan subjek, kemudian 30 gallons of water ini merupakan objek, seperti itu. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam structure soal-soal tes TOEFL, kalimat itu setidaknya harus terdiri dari minimal subjek dan juga verb, seperti itu. Ini yang harus diingat, seperti itu, minimal dari subjek dan juga verb. Nah, oke, jika kita melihat dari soal pertama, ada subjeknya, kemudian ada objeknya, seperti itu. Kira-kira yang belum ada dari contoh soal yang pertama ini bagian apa? Oke, benar sekali. Jadi untuk soal ini yang belum ada adalah di bagian verbnya. Nah, maka dari itu kita harus memilih jawaban yang terdapat verbnya, seperti itu. Dan kita tidak boleh memilih jawaban yang terdapat subjek dan juga objek. Jadi dalam soal-soal tes TOEFL, kalimat itu tidak boleh ada pengulangan subjek, kemudian pengulangan objek ataupun pengulangan verb, seperti itu, tanpa adanya kata hubung atau conjunction, seperti itu. Oke, kita coba analisis satu persatu dari pilihan jawabannya. Yang A adalah can drink. Nah, can drink ini itu merupakan verb, seperti itu. Tidak ada subjek, tidak ada objek, seperti itu. Nah, jadi pilihan jawaban A ini adalah jawabannya benar, seperti itu. Kita coba analisis pilihan jawaban yang lain, yang B, yaitu it can drink. Nah, di mana it ini merupakan subjek. Jadi pada opsi B itu terdapat subjek, kemudian can drink ini adalah verbnya. Nah, maka jawaban B ini adalah kurang tepat. Kenapa? Karena kita tidak boleh memilih yang ada subjeknya, sebab di contoh soal yang pertama ini sudah ada subjeknya. Nah, karena nantinya subjeknya itu akan double, seperti itu. Nah, padahal tidak ada kata hubung antara subjek yang pertama dan subjek yang kedua, seperti itu. Oke, kita coba analisis pilihan jawaban yang C. A large drink of. A large drink of ini itu merupakan sebuah objek, seperti itu. Nah, ciri-cirinya mana? Ciri-cirinya ada e-nya, seperti itu. En itu biasanya diikuti oleh noun atau kata benda. Jadi yang C ini jawabannya adalah objek. Kemudian with a drink of, seperti itu. Nah, di mana yang D ini itu juga bukan merupakan verb, seperti itu. Karena with a drink of ini merupakan, with-nya ini merupakan preposition-nya. Kemudian a drink of ini itu merupakan noun. Ini merupakan object of preposition, seperti itu. Nah, oleh karena itu, pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya.
Untuk contoh soal yang berikutnya adalah sebagai berikut. Jadi, titik-titik, a firefighting specialist from Texas has dealt with numerous major fires worldwide. Seperti itu. Nah, ini sepertinya yang sudah ada di materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat? Jadi, ini topik pembahasannya terkait dengan A positif, seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini itu merupakan A positif? Seperti itu ya. Nah, ini ada ini jadinya koma dan ini ada koma, seperti itu. Nah, oleh karena itu jika A positif kan ada dua rumus waktu itu. Nah, jadi yang pertama itu subjek diikuti koma, kemudian A positif, oke, kemudian koma lagi, baru diikuti dengan verbnya. Nah, untuk struktur yang ini yang pertama, oke, kemudian untuk struktur yang kedua, nah, A positifnya berada di posisi depan, nah, terus komanya hanya satu, baru diikuti dengan subjek ditambah verb. Nah, ini merupakan formula atau rumus dari A positif. Oke, kira-kira dari contoh soal ini masuk ke dalam rumus yang pertama atau masuk ke dalam rumus yang kedua? Baik, untuk jawabannya sudah benar, jadi masuk ke dalam rumus yang pertama karena ada dua tanda koma. Nah, oleh karena itu, a firefighting specialist from Texas ini merupakan bagian A positif, seperti itu. Nah, kemudian has dealt ini merupakan bagian verbnya. Nah, kira-kira pada contoh soal yang kedua ini, bagian apa yang tidak ada? Oke, jadi bagian yang tidak ada adalah bagian subjeknya, seperti itu. Maka dari itu kita harus memilih di antara opsi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat adalah yang jawaban berupa subjek, seperti itu. Kita coba lihat satu persatu. Yang pilihan jawaban pertama, read a dare is. Nah, untuk di pilihan jawaban pertama ada is-nya. Is ini itu merupakan verb, seperti itu. Jadi kita tidak bisa memilih pilihan jawaban yang pertama. Oke, kemudian yang kedua adalah for read a day. Nah, for itu merupakan preposition terkait dengan object of preposition materi object of preposition kemarin. For ini merupakan preposition. Read a dare ini merupakan noun, jadi ini merupakan object of preposition, bukan subjek. Nah, jadi pilihan jawaban yang kedua itu tidak tepat. Oke, sekarang kita coba analisis pilihan jawaban yang ketiga, read a dare. Nah, read a dare ini merupakan subjek, jadi pilihan jawaban ketiga adalah yang benar, seperti itu. Coba kita analisis pilihan jawaban yang terakhir, in read a dare's life. In ini merupakan preposition, read a dare's life ini merupakan noun-nya. Jadi ini yang pilihan jawaban keempat merupakan object of preposition, jadi bukan merupakan subjek. Maka dari itu pilihan jawaban yang tepat adalah yang C atau pilihan jawaban yang ketiga, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah nah, jadi dari materi contoh soal itu tadi dapat dikatakan bahwasanya itu merupakan sentences with one clause. Jadi kalimat dengan satu klausa, seperti itu. Jadi terdiri dari satu subjek dan juga satu verb. Itu merupakan satu klausa. Nah, kalau sama dua klausa biasanya itu ada dua subjek, ada dua verb, dan ditambah dengan adanya kata hubung atau conjunction seperti and, but, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini topik pembahasannya terkait dengan sentences with one clause. Nah, it has a subject and a verb. Jadi punya satu subjek dan juga satu kata kerja. Nah, ini ada contoh soal lagi.
Nah, oke, kita coba analisis contoh soalnya, yaitu titik-titik was back up for miles on the freeway. Oke, jadi was back up. Was back up ini itu merupakan verb-nya. Nah, pada one clause itu minimal terdiri dari satu subjek dan juga satu verb. Nah, kira-kira dari contoh soal ini yang tidak ada atau belum ada pada kalimat yang pertama adalah bagian apa? Oke, benar sekali. Jadi yang belum ada adalah bagian subjek. Maka dari itu, kita harus memilih bagian subjek pada opsi A, B, C, atau D. Coba kita lihat satu persatu. Pilihan jawabannya A, yesterday. Yesterday ini merupakan keterangan. Seperti itu. Keterangan apa? Kemarin. Keterangan waktu. Seperti itu. Oke, jadi jawaban yang A kurang tepat. Kita lanjut ke jawaban yang B, yaitu in the morning. In the morning ini juga sama, merupakan keterangan waktu. Jadi pilihan jawaban B juga kurang tepat. Oke, kita lanjut ke pilihan jawaban yang C, antara traffic dan cars. Nah, traffic dan cars ini sama-sama bisa menjadi suatu subjek. Nah, terus bagaimana jika ada dua subjek, kita harus memilih yang mana? Seperti itu pertanyaannya. Oke, kita bisa melihat dari to be-nya. To be-nya adalah was, seperti itu. Nah, jadi was sama were. Nah, ini merupakan to be untuk past tense, seperti itu. Jadi to be dalam bentuk lampau. Nah, biasanya perbedaannya adalah was itu digunakan untuk subjek yang tunggal, seperti itu. Nah, seperti halnya was itu adalah he, she, it, seperti itu. Kemudian were ini digunakan untuk subjek yang jamak, seperti itu. Itu adalah were. Nah, ini were digunakan untuk subjek jamak. Contohnya apa? Contohnya adalah you, they, we, seperti itu. Nah, kemudian ciri-cirinya untuk subjek tunggal itu biasanya diakhiri dengan untuk sebentar. Oke, jadi untuk subjek tunggal biasanya itu tidak ada akhiran S atau ES-nya, seperti itu. Tetapi kalau untuk subjek jamak, nah ini biasanya ada akhiran S atau ES-nya, yang menandakan bahwa itu adalah jamak, seperti itu. Coba kita analisis. Was, berarti kita harus memilih subjek yang tunggal. Kira-kira kalau cars ini subjeknya merupakan jamak ataukah tunggal? Seperti itu. Oke, jadi cars ini merupakan subjek jamak dikarenakan ada akhiran S-nya, seperti itu. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, traffic. Jadi tanpa akhiran S atau ES, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, seperti itu. Untuk contoh yang kedua adalah engineers for work on the new space program, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya kalau untuk subjek yang jamak ada akhiran S atau ES. Nah, di sini engineers ada akhiran S atau ES-nya. Jadi ini merupakan subjek jamak, seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai subjek,
Maka yang selanjutnya adalah kita harus mempunyai verb atau kata kerja. Nah, untuk di kalimat ini belum terdapat verbnya. Terus verb ini bukan verb, bukan. Verb ini bukan verb karena ada for-nya. For ini merupakan preposition gitu. Nah, maka kita butuh verb pada kalimat contoh soal yang kedua ini. Oke, kita coba analisis di antara pilihan jawaban A, B, C, dan D. Untuk yang A, necessary. Necessary ini bukan merupakan verb seperti itu, artinya penting. Ya. Kemudian are needed. Nah, are needed ini ada to be, ada verb ketiga, akhirannya karena ed. Nah, jadinya ini merupakan kalimat passive voice. Passive voice itu maksudnya adalah misalnya dibutuhkan, dibeli, seperti itu. Jadi merupakan passive voice. Are needed ini artinya dibutuhkan, dan ini merupakan verb seperti itu. Jadi pilihan jawaban B adalah pilihan jawaban yang tepat. Ada to be ini termasuk kategori verb juga, diikuti dengan verb seperti itu ya, verb ketiga. Jadi ini merupakan verb. Hopefully ini tuh merupakan adverb seperti itu harapannya. Kemudian jadi kurang tepat. Kemudian ada next month. Next month ini merupakan keterangan waktu, jadi kurang tepat. Maka untuk example 2, pilihan jawaban yang tepat adalah are needed, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. The boy going to the movies with a friend. Nah, oke. Jadi di contoh soal yang ketiga, the boy ini merupakan apa? Subjek, seperti itu. Subjeknya kira-kira tunggal atau jamak? Ada akhiran S atau ES-nya atau tidak di sini? Tidak ada ya. Jadi merupakan subjek tunggal. Oke. Nah, kemudian di sini sudah ada verb ing. Nah, jika ada verb ing, maka untuk kalimat ini kan belum ada verbnya. Verbnya memang verb ing, tapi belum dikatakan lengkap karena verb ing itu pastinya diikuti ataupun diawali dengan adanya to be di depannya. Nah, biasanya to be diikuti dengan verb ing, baru ini menjadi suatu verb yang lengkap seperti itu. Nah, oke. Jadi kita harus mencari pelengkapnya, yaitu to be-nya ya. Oke, he is. He ini adalah subjek. Nah, kita tidak boleh memilih yang ada subjeknya lagi, karena nantinya double subjek. Di sini kan sudah ada subjek. Jadi, pilihan jawaban A kurang tepat. Kemudian ini juga sama, he lagi. Ini juga kurang tepat. Kemudian ada is relaxing. Nah, di sini ada verb ing. Nah, di sini ada verb ing juga. Nah, jadi tidak boleh kita memilih yang sama. Nantinya jadinya double. Padahal kita yang hanya dibutuhkan adalah to be. Seperti itu. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, will be, seperti itu. Nah, B ini adalah to be. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwasanya to be itu ada yang is, are. Ini to be untuk present. Ada juga was, were. Merupakan to be untuk past. Kemudian ada be, ini biasanya to be untuk model seperti hanya can, could, will, would, shall, should, seperti itu mas. Nah, kemudian been ini itu to be untuk perfect seperti hanya has, have, seperti itu. Jadi ini merupakan jawaban yang tepat karena will ini model, diikuti dengan to be-nya adalah be, seperti itu. Oke, dari sini harapannya teman-teman semua bisa memahami terkait dengan struktur kalimat yang biasanya dijumpai pada soal-soal tes TOEFL. Jadi minimal
kalimat itu terdiri dari satu subjek dan juga satu verb seperti itu. Nah, ini kesimpulannya adalah subject and verb. Jadi a sentence in English must have at least one subject and one verb. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu setidaknya harus memiliki minimal satu subjek dan juga satu verb seperti itu. Oke, kemudian yang ini kita coba ke contoh soal saja berikutnya. Oke, ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama adalah the North Platte River from Wyoming into Nebraska. The North Platte River ini merupakan subjek seperti itu. Kemudian from Wyoming into Nebraska, dari Wyoming hingga ke Nebraska ini merupakan terangan ya. Oke, dari sini kalimat ini yang kurang kira-kira apa? Nah, tadi sudah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwasanya soal bahasa Inggris itu minimal harus ada satu subjek dan juga satu verb. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah yang close. Nah, kenapa? Karena untuk opsi yang A di sini ada subjeknya. Kita tidak boleh memilih yang double subjek. Kemudian pilihan jawabannya C ini memang merupakan verb in. Nah, tetapi verb in itu kurang tepat, belum bisa dikatakan verb jika tidak ada awalannya apa kira-kira, yaitu to be, seperti itu. With flowing water. Nah, with ini preposition. Nah, flowing water ini merupakan noun, jadi ini object of preposition, maka pilihan jawabannya D itu kurang tepat, seperti itu. Oke, kemudian kita coba lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 2. Biloxi receive its name from a Sioux word meaning first people. Oke, kita bisa coba analisis ya dari soal ini. Nah, ini ada namanya Biloxi ya. Biloxi ini bisa menjadi subjek, receive menerima, ini verb seperti itu. Jadi its name from a Sioux word meaning first people. Nah, itu its name ini merupakan objeknya ya, namanya. Jadi Biloxi menerima namanya itu dari kata-kata Sioux yang artinya adalah orang pertama, seperti itu. Nah, maka ini sudah lengkap ya, ada subjek, ada verbnya. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat apa? Nah, untuk yang pertama, the city of. Nah, the city of ini merupakan pilihan jawaban yang tepat. Nah, kenapa? Jadi Biloxi ini kalau sama seperti kayak gini kan bisa berupa subjek. Nah, tetapi kalau sama kita gabungkan dengan yang A, the city of. Nah, the city ini menjadi subjeknya, of ini preposition, Biloxi jadinya adalah noun-nya. Nah, jadi subjek, nah of Biloxi jadinya noun, jadinya object of preposition. Jadi subjeknya ada satu. Nah, of Biloxi ini, Biloxinya bukan menjadi subjek lagi, tetapi menjadi object of preposition, ada verbnya, ada objeknya. Jadi sudah benar, pilihan jawabannya A. Jadi bukan double subject ya. Karena kenapa kok bukan double subject? Kan tadi di sini Biloxi subjek, seperti itu. Karena di sini terdapat tambahan of.
of ini jadinya preposition. Nah, jika diikuti biloxi, biloxinya jadi noun. Nah, maka of biloxi jadinya object of preposition. Subjeknya terus yang mana? Subjeknya adalah the city, seperti itu. Oke, kemudian located ini kurang tepat karena berlokasi menjadi verb. Padahal di sini sudah ada verbnya. It is ini juga kurang tepat karena di sini ada verbnya, tidak boleh double verb. Included juga kurang tepat karena di sini ada verb includednya, jadi kurang tepat. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang A, seperti itu. Oke, kemudian kita coba lanjut ke contoh soal yang berikutnya. A pride of lions, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Oke, jadi untuk di contoh soal ini kita coba analisis terlebih dahulu satu persatu. A pride, nah ini merupakan subjek. Of lion, ini of-nya preposition, ininya noun. So, jadi ini adalah object of preposition. Oke, kemudian kita lanjut ke titik-titik. Nah, ini harusnya verb, tapi verbnya belum ada ya. Kemudian for the lions, ini objeknya. Kemudian including ini bukan termasuk verb ya, karena dia tidak ada to be di depannya. 1 to 3 males, jadi termasuk 1 hingga 3-nya itu laki-laki, beberapa cewek, dan cubs. Cubs ini anak-anak lions maksudnya. Nah, oke, dari contoh soal yang ketiga bisa kita tentukan bahwa yang tidak ada adalah bagian verbnya. Jadi kita harus mencari nih yang ada bagian verbnya. Oke, opsi A, can contain. Nah, jadi dapat berisi ya. Dimana can ini merupakan model, contain ini merupakan verb 1. Nah, jadi semua model itu ada can, kemudian ada shall, nah kemudian juga ada will, kemudian ada must, seperti itu ya. Nah, ini semua model ini dan lain sebagainya, ini masih ada lanjutannya, itu pastinya harus diikuti dengan verb 1. Jadi contain ini verb 1. Nah, ini merupakan verb. Jadi pilihan jawaban yang A itu adalah yang tepat. Terus kenapa kok pilihan jawaban B, C, D kurang tepat? Kita coba analisis satu persatu. It contains. It ini merupakan verb, merupakan subjek. Nah, di contoh soal yang ketiga, di sini sudah ada subjek. Maka kita tidak boleh memilih subjek kembali, yang ada subjeknya kembali. Jadinya double subjek. Padahal tidak ada kata hubungnya. Terus ada di sini adalah contain, seperti itu. Contain ini juga merupakan verb ya. Tetapi kemudian untuk containing ini juga kurang tepat dikarenakan tidak ada to be, seperti itu ya. Tidak ada to be yang melengkapinya. Nah, jadi kalau sama containing ini memang verb ing, tetapi verb ing itu belum dikatakan verb yang lengkap atau sempurna jika tidak ada to be di awalannya, seperti itu. Nah, contain, kenapa contain ini bukan? Oke, jadi kenapa contain ini bukan menjadi pilihan jawaban yang tepat? Nah, karena coba kita lihat ya, subjeknya itu kira-kira subjek jamak atau subjek tunggal. Nah, ini subjek ya, upright. Nah, ini menandakan tunggal, seperti itu. Gitu ya, itu menandakan tunggal. Biasanya kalau sama nah itu diikuti dengan noun. Nah, tetapi yang untuk pembacaannya itu adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Misalnya
an umbrella, seperti itu ya. Kemudian misal an hour, seperti itu. Nah, meskipun tulisannya ini an hour. Nah, meskipun ini bukan huruf vokal a, i, u, e, o, tetapi membacanya adalah hour. Hour kan a ya, jadi digunakanlah an, seperti itu. Kalau misal itu biasanya digunakan untuk selain yang pengucapannya bukan huruf vokal a, i, u, e, o. Jadi an umbrella, an hour, seperti itu. Kemudian misal uniform itu kira-kira pakai e atau an. Nah, kalau uniform itu biasanya pakai e ya, uniform, karena banyak u bukan u gitu. Oke, jadi ini merupakan subjek tunggal. Nah, kalau subjeknya tunggal, st ya, saya namain simbolkan st. Nah, kalau subjeknya tunggal, biasanya verbnya itu memakai akhiran es atau s, seperti itu. Tetapi kalau kalau subjeknya itu jamak, nah verbnya itu tidak perlu diakhiri dengan s atau es, jadi cukup s saja. Karena kan kalau kebanyakan s takutnya kan pilek ya, karena di sini subjeknya sudah jamak. Itu aja ya cara mengingatnya. Jadi kalau untuk subjeknya jamak tidak perlu akhiran s atau es untuk verbnya. Kalau subjeknya tunggal kita perlu mengakhiri ataupun menambahkan akhiran s atau es pada verbnya. Nah, contain ini kan dia merupakan subjek tunggal, harusnya ada akhiran s-nya, contain, seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, seperti itu. Oke. Kemudian sebentar. Oke, kemudian kita lanjut ke 2 contoh soal lagi ya. Kita bahas sampai nomor 5 saja. Untuk nomor 4 seperti itu. Ada contoh soal T-plan, kemudian R small and white, seperti itu. Nah, R ini merupakan verb. Nah, verb untuk subjek yang tunggal ataukah subjek yang jamak kira-kira? Benar sekali. Jadi R merupakan to be ya, to be yang juga merupakan verb ya di sini. Nah, untuk subjek jamak seperti itu. Biasanya yang menggunakan R itu adalah subjek you, they, we, seperti itu ya. Dan juga terkait dengan subjek-subjek yang jamak dengan akhiran s atau es, seperti itu. Subjek jamak itu maksudnya noun atau kata benda dengan akhiran s atau es. Nah, oke. Nah, kemudian coba kita lihat T-plan ini apakah merupakan subjek kira-kira? Bukan ya, jadi T-plan itu bukan merupakan subjek. Kenapa? Karena kalau sama kita lihat T-plan, nah plan-nya ini kan tidak ada akhiran ini, tidak ada akhiran s atau es. Nah, karena kalau sama jamak harusnya di sini ada akhiran s atau s. Nah, baru bisa menggunakan to be yang R ini, seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus mencari subjeknya yang ada akhiran s atau es sehingga kalimat nomor 4 ini menjadi kalimat yang benar. Kayak gitu. Karena to be-nya di sini menggunakan to be untuk subjek jamak, seperti itu. Sedangkan plan-nya di sini bukan subjek karena tidak ada akhiran s atau es-nya, bukan jamak. Oke, coba kita lihat the ini bukan ya, karena dia melengkapi saja kalau seperti itu, the T-plan. Nah, padahal kalau sama the T-plan berarti plan-nya merupakan subjek tunggal, kayak gitu, tidak ada akhiran s atau es, dan to be-nya harusnya bukan menggunakan to be r, seperti itu. On the ini juga bukan, seperti itu ya, karena nantinya plan-nya tetap dia merupakan subjek, padahal di sini tidak ada akhiran s atau es-nya. Having flowers the seperti itu. Nah, having flowers the. Nah, the ini juga nantinya kan ini.
menjelaskan T-plan-nya ya. Jadi nantinya juga T-plan-nya ini itu menjadi subjek yang dia bukan subjek jamak. Having flowers. Nah, bukan. Nah, having flowers ini harusnya, nah ini akan menjadi suatu subjek jika di tengah-tengahnya ini itu ditambah dengan preposition. Seperti itu. Nah, tapi kalau sama tidak ada, maka kan masih menjadi satu dengan kata selanjutnya T-plan, dan T-plan ini nanti jadinya suatu subjek yang tunggal, bukan jamak. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D ya, the flowers. Nah, the flowers ini dia merupakan subjek. Nah, kira-kira subjeknya subjek tunggal atau subjek jamak? Ya, betul. Subjeknya merupakan subjek jamak karena di sini ada agregat S. Nah, ini ada prepositionnya, benar. Baru diikuti dengan noun, jadinya nanti ini noun bukan subjek. Nah, preposition plus noun jadinya adalah object of preposition. Nah, jadi subjeknya adalah yang the flowers. Subjek jamak baru to be-nya benar menggunakan to be are. Oke, untuk pembahasan contoh soal yang terakhir ya. Untuk pembahasan contoh soal yang terakhir yaitu adalah sebagai berikut. The tetraclines, titik-titik antibiotics are used to treat infections. Seperti itu. Tetraclines ini merupakan nama ya, nama dari antibiotik ya. Dari antibiotik. Nah, di sini are, ini verb. Nah, kita lihat ya, kira-kira di sini ada koma. Di sini ada koma juga. Nah, berkaitan dengan materi juga yang sudah saya coba bahas sekilas tadi sebelumnya dan juga materi sebelumnya, ada dua tanda koma. Kira-kira ini merupakan contoh tipe bentuk apa? Masih ingat gak? Depannya A. Yap, betul. Jadi ini merupakan contoh tipe apositif. Seperti itu ya. Apositif. Apositif ada dua formula ya, atau rumus. Rumus yang pertama subjek, koma, apositif, terus koma, verb. Kemudian rumus yang kedua, apositif yang di depan, kemudian diikuti subjek plus verb. Nah, untuk nomor 5 ini itu masuk ke kategori yang pertama kah atau yang kedua? Yap, benar sekali. Jadi masuk kategori yang pertama karena ada dua tanda koma. Nah, jadi kita bisa langsung nih menganalisis the tetraclines ya, ini merupakan subjek. Nah, yang belum ada kira-kira ini merupakan verbnya ya, sudah ada. Subjek verb sudah ada. Nah, kira-kira yang di bagian tengah ini bagian apa? Oke, jadi yang di bagian tengah ini merupakan bagian positif, seperti itu. Jadi jangan sampai kita memilih jawaban yang berupa subjek atau yang berupa verb, seperti itu. Oke, kita coba analisis satu persatu ya. Yang A, are. Nah, are ini merupakan verb, jadi bukan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian is juga merupakan verb, bukan jawaban yang tepat. Being ini juga merupakan verb, jadi bukan pilihan jawaban yang tepat. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, a family of. Jadi kalau sama kita artikan tetraclines itu adalah sebuah keluarga antibiotik ya yang digunakan untuk mengatasi infeksi seperti itu. Oke, jadi cukup sekian penjelasan hari ini. Saya coba mereview terkait dengan apositif, materi yang kemarin, object of preposition, dan juga ditambah satu lagi topik terkait dengan bahwasanya satu kalimat dalam bahasa Inggris atau satu klausa itu setidaknya minimal terdiri dari satu subjek dan juga satu verb ataupun kata kerja. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk
komen di bawah kira-kira mau pembahasan terkait materi apa lagi di next video seperti itu, dan jangan lupa di like untuk videonya. Kemudian saya minta maaf jika dalam penyampaiannya itu ada yang terlalu kecepatan atau masih membuat membingungkan, komen aja di bawah. And then see you in the next video. Terima kasih.